Saudara-saudara yang terkasih, kita telah membahas liturgi dalam Ekaristi pada bagian pembukaan, ritus pembukaan. Kini kita memasuki bagian akhir dari ritus pembukaan. Sedikit kita mengulang bagian-bagiannya, mulai dari perarakan, tanda salib, salam, pengantar, pernyataan tobat, dan Tuhan kasihanilah kami atau Kyrie, madah kemuliaan, dan kali ini kita akan membahas tentang doa kolekta. Apa itu doa kolekta? Doa kolekta adalah doa pembuka dalam istilah yang lama. Doa ini merupakan akhir dan sekaligus puncak bagian dari ritus pembuka perayaan Ekaristi. Istilah kolekta ini mau menekankan bahwa semua umat yang hadir ini mengunjukkan intensi-intensi pribadi. Jadi bukan hanya imam atau romonya saja yang berdoa, tetapi ada saat di mana semua umat yang terlibat, yang ikut serta dalam merayakan Ekaristi juga menunjukkan doa-doa atau intensi pribadinya yang ingin dibawa, dipersembahkan atau dimohonkan di dalam Ekaristi. Maka ketika masa hening ini adalah waktu bagi umat untuk mengunjukkan itu. Kemudian imam menyatukan semua intensi itu dengan intensinya. Intensi imam itu sendiri untuk dihaturkan kepada Allah. Ini yang seringkali kita tidak menyadarinya. Misa datang ya hanya datang, kita hanya sekedar ikut tanpa membawa intensi kita pribadi. Maka penting bagi kita sejak dari rumah kita menyiapkan hati kita misa untuk apa? Kita mengharapkan apa? Memiliki permohonan apa? Atau sekedar wujud rasa syukur kepada Allah yang ingin kita tunjukkan kepada Tuhan. Maka inilah kesempatan bagi kita merasa memiliki ini misaku. Aku tunjukkan persembahanku, intensiku yang kemudian dikumpulkan, kolekta, dikumpulkan bersama imam, diunjukkan dalam doa pembukaan. Selanjutnya, doa kolekta ini sifatnya presidensial. Maksudnya apa? Yaitu hanya didoakan oleh pemimpin. Ini kalau kita mau merujuk pada istilah baku dan juga pelaksanaannya yang baku. Jadi praktek lama di mana imam mengajak umat beriman yang hadir untuk mendoakan bersama-sama itu sebenarnya kurang tepat. Kalau mau melihat pakem dan bakunya, ini merupakan doa presidensial yang hanya didoakan oleh imam saja. Imam mendoakan atas nama seluruh umat kudus dan semua yang hadir. Dan melaluinya, yaitu melalui imam yang memimpin, Kristus sendiri memimpin himpunan umat. Selama imam mengucapkan doa, umat memadukan hati sehingga di akhir doa mengamininya dengan mantap. Jadi seluruh umat mendukung di dalam hatinya ketika imam mendoakan doa kolekta atau doa pembuka ini. Selanjutnya strukturnya apa? Strukturnya adalah yang pertama ajakan. Imam pasti akan mengajak marilah berdoa, atau ini juga bisa dilantunkan, marilah berdoa. Kemudian diberi waktu hening. Di dalam waktu hening inilah kesempatan kita untuk mengunjukkan intensi doa-doa kita dan kita memberi hormat. Kemudian imam mengucapkan atau membaca doa pembukaan itu yang kemudian penutupnya dengan doksologi dan aklamasi. Doksologi itu apa? Seperti dalam rumusan selanjutnya di bawah ini. Doa
ditujukan kepada Bapa dengan perantaraan Putra dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi rumusannya Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ditujukan kepada Bapa dengan perantaraan Putra dalam persatuan dengan Roh Kudus yang diakhiri dengan rumusan Trinitas yang panjang. Nah, ini rumusan Trinitas yang panjang ini wajib atau harus disertakan pada doa pembukaan ini. Jadi hanya ini rumusan satu-satunya Trinitas yang panjang yang perlu untuk dilakukan. Sedangkan nanti dalam doa-doa selanjutnya, doa Ekaristi ataupun doa penutup sesudah komuni, tidak perlu dengan rumusan yang sepanjang ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Lalu umat menjawab secara mantap, amin. Ini yang disebut aklamasi. Jadi ini inti dari doksologinya. Doksologinya dengan rumusan ini yang ditujukan kepada Bapa dengan perantaraan Putra dalam persatuan dengan Roh Kudus. Ini strukturnya. Selanjutnya, yang terakhir, pelaksanaannya bagaimana? Doa ini dapat dilafalkan, jadi dibacakan begitu saja, atau terutama kalau nanti di dalam hari raya atau pesta bisa dilakukan. Marilah berdoa, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dan seterusnya. Sesuai dengan inti misteri. Tata geraknya bagaimana? Umat berdiri dengan sikap doa yang khidmat. Ya, dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, kita diajak untuk berdiri dengan sikap yang khidmat. Sikap yang khidmat untuk doa itu seperti apa? Yang jelas bukan berdiri santai seperti santai enak-enakan, yang juga dikatakan bukan dengan tangan dilipat di dada atau di belakang atau bertumpu pada kursi, tapi ya sikap doa, sikap hormat. Kemudian imam mengajak marilah berdoa lalu hening. Nah, ini kembali dalam keheningan ini semua menyadari kehadiran Allah, lalu mengungkapkan doa, intensi atau keprihatinan pribadi atau rasa syukur yang dibawa dalam Ekaristi. Dan yang terakhir, imam mengucapkan doa yang menyatakan isi perayaan pada hari yang bersangkutan. Demikian saudara-saudara yang terkasih, doa kolekta atau doa pembukaan sebagai akhir atau puncak dari pembuka perayaan Ekaristi. Dengan demikian, kita dalam membahas ritus pembuka ini sudah selesai. Kita nanti pada berikutnya akan masuk kepada liturgi sabda, karena di bagian ritus pembukaan sudah selesai. Saya mengingatkan bahwa video ini juga telah dipasang atau tersedia di YouTube. Silahkan melihat di bagian atas ini, alamatnya @kisanak178. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Berkah dalam.